Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena orang yang keluar, setan ini tahu Pak, kalau tidak berdoa maka dia tidak dijaga oleh petunjuk, tidak dijaga oleh kekuatan Allah, tidak dicukupi. Dan ya setan bebas akan bisa nempel, bisa gangguin, bisa numpang kendaraan kita gitu. Maka keluar, baca doa itu dikeraskan, ya minimal telinga kita sendiri dengar, supaya setan-setan itu juga kepanasan Pak, juga dengar juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Semoga senantiasa kita terpelihara, terjaga, ternaungi di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kesadaran ikhlas bahwasanya apapun kebaikan yang kita lakukan bukan karena yang selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan tidak terganggu. Yang berusaha mengistiqomahkan sholat berjamaah apapun yang terjadi, yang punya kesadaran tulus memakmurkan rumah Allah dimanapun itu, ya siapapun yang ada di situ, siapapun yang datang, lillah, karena rumah Allah adalah satu tempat atau ladang amal kita, ladang untuk membuktikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah teman kita yang sehari-hari datang kemudian tidak datang? Apakah mungkin anak kita yang sehari-hari kita ajak berangkat kemudian terus sudah keluar kota? Sehingga disitulah diuji seberapa kehidupan kita itu terkait erat dengan Allah Subhanahu wa taala atau masih tergantung kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, segenap mustami yang tidak di situ bondo sekalipun, mudah-mudahan berada dalam hidayah, berada dalam penjagaan, berada dalam petunjuk, dan berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala hingga kelak kita dipanggil dengan kondisi yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah yang beliau bawa, dengan segenap curahan kasih sayang beliau, bagaimana kesabaran beliau berdakwah, bagaimana Abu Sufyan sekeluarga besarnya yang tadinya begitu memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhirnya kemudian mendapatkan hidayah dan menjadi pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling fenomenal adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana hari-hari yang ada sebelum mendapatkan hidayah, yang berada dalam otaknya adalah bagaimana bisa membinasakan Muhammad bin Abdullah, si pembawa ajaran sesat yang menjauhkan masyarakat dengan pemahaman baru yang dibawa oleh Muhammad.
Maka hari-hari yang ada dalam otak beliau sebelum mendapat hidayah adalah bagaimana bisa menghabisi, membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hidayah Allah tidak bisa terlawan oleh kekuatan apapun di luar Allah. Ketika beliau berkenan oleh Allah diberi hidayah, maka beliau menjadi pembela utama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau. Dan Abah Malik, kita semua yang pernah ke Masjid Nabawi, kemudian terbukti bahwa beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an bermakam bersebelahan dengan kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dahulunya, masya Allah, subhanallah, orang yang paling hari-harinya bagaimana bisa menyingkirkan, bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pelajaran besar buat dalam hidup kita, bahwa kita tidak boleh underestimate terhadap siapapun, bahkan terhadap orang-orang yang tidak suka, terhadap orang-orang yang berusaha mencelakai kita sekalipun. Kita mintakan perlindungan, kita mintakan hidayah kepada Allah, senyampang masih ada kehidupan. Tapi kalau sudah meninggal orang-orang yang kafir, ya kita dilarang memohonkan atau mendoakan keselamatan akhirat, karena sudah dinas bahwa orang-orang kafir tempatnya di neraka, tidak mendapatkan ampunan. Maka kalau kita mendoakan orang kafir yang sudah meninggal, yaitu dilarang dalam syariatan kita. Berarti kita mengingkari nas Allah, innalladzina kafaru, bahwa orang-orang yang kafir itu min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Berarti kalau kita masih mendoakan orang kafir untuk selamat di akhirat, berarti kita mengingkari ayat firman Allah yang beberapa kali di dalam Al-Quran diulang dan diulang, bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, baik dari kalangan ahli kitab, kafir dari kalangan ahli kitab maupun dari kalangan musyrikin, itu tempatnya di neraka. Mudah-mudahan dengan pencerahan-pencerahan, pemaparan-pemaparan ilmu yang kita peroleh sekarang ini luar biasa. Kita bisa memperoleh ilmu dimanapun, di medsos, di televisi, di pertemanan, di mana-mana kita bisa memperoleh ilmu itu, yang apabila hati kita tersiap untuk, hati kita kondisif untuk memperoleh pencerahan, maka dimanapun kita bisa memperoleh hikmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, babul yakin wa tawakkul kita hampir sampai di penghujung. Tinggal 2, dan ini hadis, sebenarnya 2 ini dirangkum sekalipun bisa, cuman nanti pembahasannya tidak mendalam dan tidak spesifik karena topiknya atau kontennya agak berlainan. Maka kita bahas tersendiri pagi ini, dan kita pinginnya pagi ini tidak banyak materi tapi banyak interaktif begitu. Jadi nanti dari materi ini atau dari apa-apa yang hadirin, yang para mustami' sekalian ingin sampaikan dengan terutama dengan panduan atau disclaimer berupa materi hadis yang ke-10 dalam bab yakin dan tawakal, atau di dalam seluruhan kitab ini merupakan hadis yang ke-83. Al-Ashiru, hadis yang ke-10. Imam Nawawi mencantumkan an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh atau bersabda, qala, yakni perkataannya adalah, idza kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia mengatakan, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, barang siapa yang apabila keluar dari rumahnya membaca doa ini, maka
bagi orang tersebut dikatakan. Anas mengatakan seperti itu, Rasul mengatakan seperti itu. Siapa yang mengatakan? Siapa yang berucap kepada orang yang sudah berdoa itu adalah malaikat. Malaikat. Jadi orang yang keluar rumah dengan membaca doa itu, malaikat kemudian berkata kepadanya, berkata kepada orang yang berdoa tadi, hudita wa kufita wa wukita, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi, dan engkau telah dijaga. Engkau telah dijaga. Cuman perkataan malaikat ini tidak kita dengar, Pak. Ya takut kalau kita dengar, Pak, kali. Suara apa itu kan gitu. Jadi orang yang berdoa keluar rumah berdoa, maka malaikat mengatakan seperti itu kepada orang yang berdoa tersebut, bahwa engkau telah mendapat petunjuk, bahwa engkau telah diberi petunjuk, dan engkau telah dicukupi, dan engkau telah dijaga. Mau keluar rumah itu, Pak. Watanaha anhu syaitan. Watanaha anhu syaitan, dan dijauhkan dari gangguan setan. Jadi ada 4 poin: diberi petunjuk, kemudian dicukupi, kemudian dijaga, dan dijauhkan. Setan dijauhkan dari orang yang keluar rumah dengan membaca doa tersebut. Ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i, kemudian dan selainnya para muhaddis, para ulama hadis. Wa qala Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini adalah hadisun hasan. Tapi karena kelazimannya sudah diceritakan oleh banyak muhaddis, maka derajatnya menjadi atau kualitasnya menjadi sahih. Zada Abu Dawud wa yaqulu, kemudian Abu Dawud menambahkan dari periwayatan Abu Dawud, hadis tadi itu dikatakan, ditambahkan perkataan Nabi, bahwasanya Nabi masih punya perkataan dari itu tadi, masih Abu Dawud menambahkan ini. Ya, ini penambahnya adalah asyaitanu li syaitani akhar, bahwasanya dengan orang yang sudah keluar dari rumah membaca doa itu, maka setan mengatakan atau emuk, setan itu emuk, saling emuk kepada sesama setan, pada teman-temannya. Kaifa laka bi rajuli qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Setan emuk temannya, ngomong, bagaimana engkau akan bisa mengganggu, bagaimana engkau akan bisa menipu, bagaimana engkau akan bisa mencelakai orang yang sudah mendapat petunjuk, orang yang sudah mendapatkan kecukupan, orang yang sudah dijamin penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Jadi ini jadi umek setan itu. Jadi umek. Ini hadis pendek dan sudah familiar sekali isinya doa itu, dan insya Allah ponakan kita, anak kita, cucu kita ini nggak ada yang nggak hafal. Maka para jamaah sekalian, kalau memang belum hafal atau hafal tapi belum melekat untuk otomatis diamalkan. Jadi kalau mau keluar rumah, meskipun bukan mau bepergian, mau keluar rumah lah. Mau keluar rumah ke depan, ke toko beli, toko Pak Dadang, mau beli apa misalkan, ya keluar rumah dengan melangkah kaki kanan terlebih dahulu, melangkah kaki, kemudian membaca doa ini. Fikul hadis atau pelajaran yang bisa kita peroleh, fadilah yang kita peroleh dari hadis ini adalah bahwasanya di situ ada keutamaan untuk bertawakal dan mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat kita hendak keluar dari pintu rumah kita. Maknanya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa di luar rumah itu, terkhusus di depan pintu kita itu, memang selalu ada nongol beberapa setan. Nongol, Pak, betul ini. Jadi di depan pintu, maka doanya ini ketika hendak keluar pintu.
Jangan sudah ada di luaran baru berdoa, kasep, kasep. Tapi timbang ndak yang penting kasep. Kalau mau keluar, buka pintu seret, mau keluar. Nah, di depan pintu itu ada, ya kalau misalkan divisualisasikan itu kayak di Bali itu di depan gawangan pintu selalu ada gendruwo dua, buto itu. Anggap seperti itu dah. Nah, tugasnya setan ini ngamati penghuni rumah. Keluarnya berdoa enggak gitu. Kalau enggak berdoa aman, mau diganggu. Karena orang yang keluar setan ini tahu, Pak. Karena kalau tidak berdoa, maka dia tidak dijaga oleh petunjuk, tidak dijaga oleh kekuatan Allah, tidak dicukupi. Gitu, tidak dicukupi dan tidak dijamin setan akan jauh dari dia. Artinya setan bebas akan bisa nempel, bisa gangguin, bisa numpang kendaraan kita begitu. Nah, maka keluar baca doa itu dikeraskan, ya minimal telinga kita sendiri dengar gitu. Supaya setan-setan itu juga kepanasan, Pak, juga dengar juga gitu. Karena ketika dengar setan sesama setan atau setan yang masih baru datang dari kejauhan misalkan sudah dibilangi gitu. Gimana kita mau bisa gangguin orang ini? Nggak bisa kita sudah. Percuma. Dia sudah dijamin dengan petunjuk Allah, sudah dijamin dengan kecukupan Allah, dijamin dengan penjagaan Allah, dan sudah diisolasi, sudah dilakban, dijamin oleh Allah, kita tidak bisa ganggu-ganggu sudah. Dan kalau masuk rumah sekalian kita, karena ini konteksnya ada setan penjaga depan pintu. Kalau masuk rumah, meskipun rumah sendiri, tempo hari sudah kita singgung nih, Pak, tetap harus minimal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah, kreat masuk rumah. Nah, dalam hadis yang sahih di hadis yang lain dinyatakan, kalau kita sudah masuk rumah, baca bismillah atau dilengkapi dengan assalamualaikum meskipun rumah sendiri dan kosong, maka setan sesama setan emok kia, Pak. Emoknya itu beda. Ketika kita masuk rumah tidak sudah baca bismillah, setan ini aduh palang gitu. Bahasanya anggap gitulah ya. Malam ini kita tidak bisa nginap di rumah ini dan tidak bisa ikut makan di rumah ini. Karena yang penghuni rumah sudah baca bismillah tadi. Nah, kemudian sebaliknya kalau masuk rumah tidak baca bismillah, tidak salam, setan bersorak, Pak, pada setan yang akhir tadi, pada temannya, pada setan yang lain. Wah, malam ini kita ada tempat nginap di sini, bisa pesta pora, bisa ikut makan di rumah ini. Bahkan mohon maaf, kalau ini rumah keluarga misalkan, kita bisa nimbrung kalau suami menggauli istrinya. Seperti itu, Pak, naudzubillah. Maka ini harus kita camkan, harus kita hati-hati betul. Kita tularkan pada saudara kerabat terdekat kita yang mungkin belum pernah dengar informasi sahih tentang hal ini.